Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baiklah. Baik, kalau semua sehat, kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita diberi kesehatan pada hari ini. Baiklah anak-anakku, kita menginjak materi kimia. Seperti minggu yang lalu sudah saya terangkan tentang alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita belajar tentang isomer. Nah, isomer itu apa? Kalau Anda perhatikan, nah, ada gambar 2 anak kembar, 3 anak kembar. Bisa dibayangkan ini. Apa yang kamu pikirkan terlintas dalam pikiranmu tentang isomer itu? Nah, jadi kita hari ini belajar tentang isomer alkana, alkena, dan alkuna. Nah, itu tentang isomer hidrokarbon. Nah, isomer itu dibagi menjadi beberapa, ya, jadi beberapa. Nah, sedang definisi isomer yaitu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Itu adalah isomer. Contoh misalkan C4H10. Nah, C4H10 ini adalah rumus umum dari apa? Molekul apa ini? C4. Ingat, CnH2n plus 2 itu alkana. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkuna CnH2n min 2. Nah, ini berarti apa? Ya, alkana. Jadi C4H10 ini alkana. C4H10 bisa dibentuk struktur apa saja. Nah, kita lihat ini. Yang pertama lurus. Itu apa ini? Masih ingat ini? Butana. Yang kedua ada cabang 2-metil propana. Jadi C4H10 itu ada 2 isomer, yaitu butana dan 2-metil propana. Nah, itu contoh isomer. Nah, sekarang macam-macam isomer yang kita pelajari apa saja ya. Nah, untuk isomer struktur. Nah, isomer struktur itu ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Cuma isomer fungsi nanti dipelajari di kelas 12. Kemudian isomer ruang. Isomer ruang itu ada isomer geometris. Nah, isomer geometris yang dimiliki hanya oleh alkena saja. Sedang alkana dan alkuna tidak punya. Sedang isomer optik nanti diterangkan di kelas 12. Jadi yang kita pelajari isomer struktur dan isomer ruang, ya. Isomer struktur ada dua, isomer rangka dan isomer posisi. Sedang isomer ruang hanya isomer geometris, yaitu alkena saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, isomer pada alkena tergolong ke isomer struktur, yaitu isomer rangka dan isomer posisi cabang. Jadi pada alkana itu hanya isomer rangka dan posisi cabang saja. Cara sistematisnya bagaimana caranya? Misalkan C4H14 ini. C4H14 caranya yang pertama ini. Mulailah dengan isomer rantai lurus. Kita buat lurus C4H14 ini alkana. C4H14 ini termasuk apa? Heksana. Dibuat lurus ini. Nah, lurus namanya N-heksana. Kemudian yang lurus ini kita potong satu. Nah, rantai hidupnya dipotong satu, dijadikan cabang. Nah, seperti ini rantai hidupnya jadi 5, cabangnya di sini. Berarti namanya apa nih? Oh, nomornya dari kiri 1, 2. Oh, cabangnya ini 2-metil pentana. Cara kedua, bagaimana? Cabangnya dipindah di samping di sini. Kalau ini pindah sini. Jadi apa? Nah, ini jadi 3-metil pentana. Loh Pak, kalau dipindah sini, di sebelah kanan ini.
beras ini sama dengan ini nanti 2 metil pentana ya. Jadi untuk C6H14 sudah ada 3 dulu. 1, 2, 3. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, untuk selanjutnya kita kurangi lagi rantai induknya. Sekarang 2 atom karbon jadikan cabang sebagai metil atau etil. Nah, ini di sini cabangnya di sini. Nomornya 1, 2, 3, 4. 2, 3 dimetil butana, ya kan? Atau yang satu di atas, satu di bawah. Ini apa? 2, 2 dimetil butana. Itu ingat alkana. Loh Pak, kalau di sini tidak boleh ini. Ini tidak boleh, kenapa? Rantai utamanya ini. Ya, ini. Jadi 2 metil pentana yang benar, ya. 2 metil pentana sudah ada yang di atas tadi. Jadi ini salah, ya. Jadi C6H14 itu memiliki 5 isomer, ya. Di atas tadi 3 ini tambah 2, ada 5 isomer. Jadi C6H14 saja itu bisa memiliki 5 isomer, 5 struktur. Nah, itu adalah isomer alkana. Jadi contoh isomer alkana ini, nah, tadi C6H14 ada heksana, ada 2 metil pentana, ada 3 metil pentana, ada 2 dimetil butana, ada 2,3 dimetil butana. Kelihatannya namanya sama, tetapi lihat ini. Wah, titik D dan titik leburnya berbeda. Nah, untuk heksana titik D-nya 68, 2 metil pentana 60, 3 metil pentana 63, 2 dimetil butana 50. Nah, ini artinya semakin panjang rantainya, titik D-nya semakin tinggi, ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita coba, tadi sudah belajar C4H10 ada 2 isomer. Tadi tahu tadi N-butana dan 2 metil propana. Kemudian C6H14 berapa? 5. Coba nanti kamu coba di rumah C5H12 dan C7H14. C5H12 itu ada 3. Apa? Kalau C7H16 ada 9. Apa? Cari nanti. Oke ya? Kita lanjutkan sekarang. Nah, jadi semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Jadi semakin banyak isomernya. Nah, jadi nanti yang dicobanya N-nya 5 dan N-nya 7. Mau coba N8? Boleh, bagus. Nah, oke. Kita lanjutkan. Sekarang isomer pada alkena. Ada 2 isomer struktur pada alkena, itu isomer struktur dan isomer ruang. Ya, isomer struktur alkena dapat berupa isomer rangka dan posisi terletak ikatan rangkap atau cabang. Kalau alkana hanya rantai induk dan cabang. Tapi kalau alkena isomer rangka dan posisi ikatan rangkap dan cabang. Contoh nih, C5H10 ini ada berapa ini? Kita mulai dengan rantai lurus dulu. Dimulai dengan rantai lurus, letak cabang diletakkan di nomor 1, kemudian kepindahkan di nomor berikutnya. Nah, ini 1 ini. Ini namanya apa? C-nya 5. Pentena, Pak. Iya, rangkapnya di nomor 1, maka namanya 1 pentena. Yang ini dipindah sini rangkapnya di nomor 2, maka namanya 2 pentena. Ini 1 pentena dan 2 pentena. Jadi C5H10 bisa dibuat ini 1 pentena, 2 pentena. Kedua zat ini berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Tapi rumus strukturnya berbeda, 1 pentena, 2 dan 2 pentena. Lalu bagaimana? Sama seperti alkana tadi, rantainya dipotong 1. Nah, letakkan ikatan rangkap pada nomor 1, kemudian geser cabang untuk isomer berikutnya. Jadi saya ulangi,
kurangi rantai induknya untuk cabang. Letakkan ikatan rangkap pada nomor 1, kemudian geser cabang untuk isomer berikutnya. Nah, ini dipotong cabang di sini. Nah, ini sudah jadi satu. Cabang geser lagi di sini. Nah, sudah satu. Ada, tinggal beri nama nih. Namanya apa? Nah, 2 metil 1 butena. Ini namanya bukan dari kanan tapi dari kiri. 1, 2, 3 metil 1 butena. Ya. Jadi untuk C510 ada berapa cabang ini? Lanjutnya ya, pindahkan ikatan rangkap ke nomor sebelahnya. Nah, seperti ini. Namanya apa? 2 metil 2 butena. Kemudian pindah lagi, jadikan etil. Nah, kalau jadikan etil gimana? Ini seperti rantai pokoknya ini. Rantai pokoknya ini 1, 2, 3, 4 cabang. 2 metil 1 butena. Nah, ini sudah ada di depannya tadi. Jadi, nah, C510 tadi ada berapa isomer? Nah, ini ada 5 isomer. 1 pentena, 2 pentena, 2 metil butena, 2 metil 2 butena, dan 2 metil 1 butena. Ya, ada 5 isomer. Kemudian isomer alkena. Kalau butena berapa ini? Butena 1, butena 2, dan 2 metil 1 propena. Nah, ini isomer rangkanya untuk C4H8. Nah, sekarang isomer posisinya. Isomer posisi itu apa? Senyawa-senyawa yang letak posisi ikatan rangkapnya berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, sekarang yuk ke isomer geometris. Apa isomer geometris tadi? Ada isomer struktur, jadi rangkanya berbeda. Isomer posisi, posisi ikatan rangkapnya berbeda. Sekarang isomer geometris, itu senyawa-senyawa yang berbeda dalam penempatan gugus di sekitar ikatan rangkap, tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Nah, isomer geometris ini hanya dimiliki oleh alkena. Nah, contoh ini sama-sama 2 butena, tapi yang sebelah kiri namanya cis 2 butena, sebelah kanan tran 2 butena. Kenapa cis? Karena satu sisi. Nah, ini di atas CH3 di atas semuanya. Ini tran menyeberang, CH3 di atas, 1 di bawah. Jadi itu perbedaannya. Cis gugus terletak pada sisi yang sama. Nah, ini sisinya sama. Ini loh, sama. Sedang tran itu terletak pada gugus terletak secara berseberangan, menyeberang, 1 di atas 1 di bawah. Itu adalah isomer geometris. Sekarang isomer alkena. Isomer alkena hanya memiliki isomer rangka dan isomer posisi saja. Itu isomer posisi apa tadi? Sudah saya terangkan di alkena. Itu senyawa-senyawa yang letak posisi ikatan rangkapnya berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, contohnya ini pentuna. Ya, pentuna ini 1 pentuna dengan 2 pentuna. Ini isomer posisi ini. Karena rangkapnya di nomor posisi 1, ini posisi 2. Tetapi kalau rangka ini, nah, dipotong 1, jadi 3 metil butuna. Nomor rangkapnya di sini, nomor induknya 1, 2, 3, 4. 3 metil 2 butuna. Oke ya, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita belajar tentang, ya, oke.